Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita di pertemuan keempat untuk matematika wajib di bab persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, hari ini kita akan membahas materi yang ketiga. Sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu manfaatnya mempelajari persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Kemudian materi 1 tentang definisi dan sifat-sifat nilai mutlak. Untuk materi yang kedua yaitu tentang persamaan nilai mutlak. Dan yang hari ini yang akan kita bahas adalah materi yang ketiga. Materi yang ketiga hari ini adalah tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, langsung saja kita ke materi pertidaksamaan nilai mutlak. Pertama, bentuk umum pertidaksamaan nilai mutlak. Ada beberapa bentuk umum dari pertidaksamaan nilai mutlak yang akan kita pelajari. Nah, yang pertama itu adalah bentuk fungsi mutlak, itu lebih dari atau kurang dari konstanta atau angka saja. Di sini ada contoh, beberapa contoh, yaitu mutlak X-1 kurang dari 4 dan seterusnya. Nah, di sini dapat dilihat bahwa yang ruas sebelah kiri itu adalah bentuk mutlak yang di dalamnya adalah suatu fungsi. Sedangkan di ruas yang satunya atau di ruas kanan itu merupakan konstanta atau angka saja. Nah, jadi tanda pertidaksamaannya ini bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Oke, untuk bentuk yang kedua yaitu adalah keduanya sama-sama mutlak fungsi. Di ruas sebelah kiri itu juga merupakan suatu mutlak fungsi, sedangkan di ruas kanan juga merupakan mutlak fungsi. Untuk contohnya, ini ada beberapa contoh. Misalkan yang nomor 1, di sebelah kiri itu ada mutlak 2x-6, lebih dari sama dengan. Di ruas sebelah kanan kita punya mutlak x plus 4. Jadi ruas kiri ataupun ruas kanan itu dia sama-sama nilai mutlak dan sama-sama merupakan fungsi. Kemudian bentuk yang ketiga itu kita punya mutlak fungsi lebih dari atau kurang dari fungsi biasa tanpa mutlak. Nah, sebagai contoh di sini ada mutlak 2x-1 lebih dari sama dengan x-2. Di ruas sebelah kiri itu adalah fungsi yang dimutlakkan dan yang di ruas sebelah kanan itu adalah fungsi biasa yang tidak memuat tanda mutlak. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini, yang pertama adalah selalu kita menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak ini, ada dua penyelesaian. Yang pertama, yaitu ketika nilai mutlaknya itu tandanya kurang dari. Ya, di sini tandanya kurang dari. Kalau tandanya kurang dari, berarti cara menyelesaikannya adalah seperti ini. Minus C kurang dari sama dengan fungsi yang ada di dalam nilai mutlak kurang dari sama dengan positif C. Nah, berarti ini khusus untuk menyelesaikan kurang dari atau kurang dari sama dengan. Tergantung nanti soalnya ada memuat sama dengan atau tidak. Kalau tidak memuat sama dengan, berarti di penyelesaiannya di sini ini juga tidak memuat sama dengan. Kalau di sini ada sama dengannya, berarti di sini juga ikut ada sama dengannya. Oke, untuk bentuk yang kedua itu kita punya fx lebih dari, ini ya, lebih dari C. Maka penyelesaiannya itu adalah fungsi yang ada di dalam nilai mutlak kurang dari minus konstantanya atau fungsi lebih dari sama dengan C. Nah, berarti di sini ada dua perbedaan ketika menyelesaikan pertidaksamaan bentuk kurang dari dan ketika menyelesaikan bentuk lebih dari. Untuk menyelesaikan yang kurang dari itu kita menggunakan penyelesaian yang pertama, yang ini. Kemudian untuk menyelesaikan bentuk yang lebih dari itu kita menggunakan penyelesaian yang kedua. Oke, kita langsung saja coba ke contoh soal. Di contoh soal yang pertama,
Himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak X min 2 minus 7 kurang dari sama dengan 0 adalah. Nah, berarti untuk contoh soal nomor 1, di sini tanda pertidaksamaannya adalah kurang dari sama dengan. Berarti kita menyelesaikannya menggunakan penyelesaian yang pertama, yaitu bentuk yang minus C kurang dari sama dengan Fx kurang dari sama dengan C. Oke, kita tulis dulu soalnya X min 2 mutlak minus 7 kurang dari sama dengan 0. Selanjutnya kita pindah dulu 7-nya biar bentuknya sama seperti definisinya. Berarti di sini kita dapat mutlak X min 2 kurang dari sama dengan minus 7 pindah ruas jadi 7. Jadi dapat mutlak X minus 2 kurang dari sama dengan 7. Selanjutnya kita langsung ke penyelesaiannya. Nah, penyelesaiannya di sini ternyata dia adalah bentuknya adalah minus C. Karena C-nya di sini 7, berarti kita punya minus 7 kurang dari sama dengan Fx. Fx ini adalah fungsi yang ada di dalam nilai mutlak. Berarti X min 2 terus kemudian kurang dari sama dengan C. C-nya tadi adalah 7. Oke, di sini X min 2 itu masih memuat minus 2. Nah, kita harus menghilangkan minus 2-nya, yaitu dengan cara menambahkan 2 atau plus 2. Nah, yang di plus 2 itu enggak hanya yang tengah, tetapi yang kiri dan kanan juga. Sehingga diperoleh ini minus 7 plus 2 kurang dari sama dengan X min 2 plus 2 kurang dari sama dengan 7 plus 2. Oke, kita hitung dulu. Berarti kita peroleh minus 7 plus 2 itu adalah minus 5 kurang dari sama dengan ini min 2 plus 2, 0. Berarti tinggal X kurang dari sama dengan 7 plus 2 adalah 9. Oke, jadi di sini sudah ketemu penyelesaiannya. Nah, sudah sama toh bentuknya minus C kurang dari Fx kurang dari C. Sehingga diperoleh himpunan penyelesaiannya adalah X ketika X-nya itu lebih dari minus 5 dan X-nya kurang dari sama dengan 9. Oke, untuk soal pertama penyelesaiannya hanya seperti ini. Oke, kita next ke soal nomor 2. Di soal nomor 2, kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan. Bentuknya di sini adalah lebih dari. Berarti kita akan menyelesaikan menggunakan definisi nilai mutlak untuk penyelesaian yang kedua. Karena bentuknya di sini lebih dari, tanpa sama dengan ya. Oke, kita tulis ulang dulu soalnya. Yaitu mutlak 1 minus X minus 2 lebih dari 3. Oke, sebelumnya kita bentuk dulu ke bentuk baku. Berarti angkanya kita sendirikan. Minus 2-nya kita pindah ke ruas kanan. Berarti tinggal mutlak 1 min X lebih dari 3 plus 2. 3 plus 2 adalah 5. Oke, berarti kita dapat mutlak 1 min X lebih dari 5. Kita langsung ke penyelesaiannya. Penyelesaiannya adalah menggunakan Fx kurang dari minus C atau Fx lebih dari C. Oke, kita langsung ke penyelesaian. Berarti yang pertama Fx. Fx ininya adalah yang ada di dalam mutlak. Berarti 1 min X. Tandanya yang sini kurang dari. Berarti kurang dari. Terus min C. Berarti minus 5. Atau yang satunya adalah Fx, Fx-nya adalah 1 min X, dia tandanya lebih dari, berarti lebih dari 5. Oke, kita selesaikan satu persatu. Kita selesaikan yang kiri dulu ya. Berarti di sini ada 1 min X kurang dari min 5. Satunya pindah, biarkan di sini min X, berarti di sini min X kurang dari min 5, min 1, satunya pindah jadi min 5 min 1 adalah min 6. Karena di sini nilai X-nya negatif, berarti kita harus mengalikan semuanya dengan minus 1. Kalau semuanya dikalikan minus 1, berarti di sini X, tandanya ini berubah. Jadi, lebih dari 6.
Oke, ini yang sebelah kiri. Untuk yang sebelah kanan, kita peroleh min X lebih dari 5 minus 1. Karena satunya pindah ruas. Berarti 5 minus 1 adalah 4. Nah, sama seperti yang sebelah kiri tadi, kalau nilai X-nya itu masih negatif, berarti kita perlu mengalikannya dengan minus 1. Kalau sudah dikalikan minus 1, X-nya jadi positif, tandanya dibalik, yang sini juga jadi negatif, dikalikan minus 1. Berarti kita dapat penyelesaiannya itu ada yang X lebih dari 6 dan X kurang dari minus 4. Kalau kita susun dari yang paling kecil, berarti menulisnya adalah X kurang dari minus 4 atau X lebih dari 6. Jadi, himpunan penyelesaiannya untuk soal nomor 2 adalah X ketika X-nya kurang dari minus 4 atau X-nya lebih dari 6. Oke, soal nomor 2 selesai. Selanjutnya, ada di contoh soal nomor 3. Itu kita diminta untuk menentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan yang memuat double mutlak atau ada mutlak di dalam mutlak. Pertama, kita lihat dulu tanda pertidaksamaannya. Tanda pertidaksamaannya di sini adalah lebih dari, berarti kita nanti akan menyelesaikannya menggunakan penyelesaian yang kedua. Oke, kita lepas dulu mutlak yang di luar. Mutlak yang paling luar ini kita lepas. Berarti tinggal mutlak yang dalam. Mutlak yang dalam itu adalah mutlak X min 1 minus 2 lebih dari sama dengan 1. Tandanya lebih dari, kita pakai penyelesaian yang kedua. Yang pertama yaitu ketika fx kurang dari sama dengan minus c. Berarti fx-nya ini berarti ketika x min 1 min 2 kurang dari sama dengan min 1. Yang selanjutnya adalah ketika fx lebih dari sama dengan c, berarti ketika x min 1 min 2 lebih dari sama dengan 1. Ya, kita selesaikan satu persatu. Berarti yang sini penyelesaiannya adalah, ini mutlaknya pertahankan dulu ya. Ini tadi kita masih menghilangkan mutlak yang awal. Oke, pertahankan dulu mutlaknya. Mutlak yang dalam. Kemudian ini kita sederhanakan dulu. Berarti ini kita dapat mutlak X min 1. Dia kurang dari sama dengan min 1. 2-nya pindah, min 1 plus 2. Berarti adalah 1. Atau di sini tinggal mutlak X min 1. Dia lebih dari sama dengan 1 plus 2, 3. Jadi kita punya dua bentuk mutlak lagi. Ya, yang pertama itu adalah mutlak X min 1 kurang dari sama dengan 1. Yang kedua adalah bentuk mutlak X min 1 lebih dari 3. Nah, berarti di sini kita lihat lagi menyelesaikannya juga satu persatu. Kita penyelesaian yang kiri dulu ya. Di sini tandanya adalah kurang dari. Kalau kurang dari berarti kita akan menyelesaikan menggunakan persamaan, menggunakan penyelesaian yang pertama. Oke. Kita selesaikan menggunakan yang penyelesaian pertama. Berarti penyelesaiannya adalah minus C kurang dari sama dengan fx kurang dari sama dengan C. Berarti karena C-nya 1, berarti dia min 1 kurang dari sama dengan fx-nya adalah X min 1 kurang dari sama dengan 1. Oke, karena di sini ada minus 1, berarti kita harus menghilangkan. Caranya adalah dengan plus 1 di kiri, tengah, dan kanan. Berarti di sini minus 1 plus 1 kurang dari sama dengan X min 1 plus 1 kurang dari sama dengan 1 plus 1. Berarti min 1 plus 1, 0. Kurang dari sama dengan 1 min 1, 0 hilang tinggal X. Kurang dari sama dengan 1 plus 1, 2. Oke, berarti kita punya untuk penyelesaian pertama itu adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 2. Kita selesaikan yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan ini tandanya adalah lebih dari. Berarti kita akan menyelesaikan menggunakan penyelesaian yang kedua. Oke, kita tulis fx kurang dari sama dengan min C. Berarti fx-nya adalah X min 1
kurang dari sama dengan minus 3. Atau fx yaitu x min 1 lebih dari sama dengan 3. Kita selesaikan satu per satu. Berarti x kurang dari sama dengan min 3 plus 1 adalah min 2. Yang sini ketemu x lebih dari sama dengan 3 plus 1 adalah 4. Oke, kita sudah dapat 3 penyelesaian ya. Ini 1, 2, dan 3. Sekarang kita gabungkan mereka ke dalam satu garis bilangan. Berarti ini kita punya minus 2. Kalau di sini tandanya ada sama dengannya berarti lubangnya penuh ya. Kalau misalkan dia nggak ada sama dengannya atau cuman kurang dari berarti lubangnya ini kosong. Kemudian minus 2 sudah, kita punya 0 juga, kita punya 2, dan kita punya 4. Oke, gabungkan semua penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama yaitu antara 0 sampai 2. Kita tandai 0 sampai 2. Oke, 0 sampai 2 sudah. Penyelesaian yang kedua yaitu kurang dari sama dengan minus 2. Kurang dari berarti dia ke kiri. Oke, ini. Sudah, terus yang penyelesaian yang ketiga yaitu x lebih dari 4. Berarti 4 ke kanan. Nah, berarti ini adalah himpunan penyelesaiannya. Jadi, untuk himpunan penyelesaian dari contoh soal nomor 3 itu adalah x ketika x-nya itu kurang dari sama dengan minus 2 atau ketika x-nya itu lebih dari sama dengan 0 dan lebih kurang dari sama dengan 2 atau ketika x-nya itu lebih dari sama dengan 4. Oke, untuk soal nomor 3 penyelesaiannya cukup begini saja. Oke, paham ya? Oke, selanjutnya kita next. Ini adalah bentuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak menggunakan cara kuadrat kedua ruas. Ingat ya, kuadrat kedua ruas kemarin ada syaratnya yaitu hanya boleh digunakan jika kedua ruas itu sudah tentu bernilai positif. Nah, kita langsung coba ke contoh soal nomor 4. Contoh soal nomor 4 kita diminta untuk menyelesaikan pertidaksamaan berikut. Nah, ini bentuknya adalah mutlak di kedua ruas. Kalau mutlaknya di kedua ruas, mutlak itu kan membawa bentuk positif ya. Berarti kedua ruas ini sudah dipastikan akan bernilai positif. Sehingga kita bisa menyelesaikannya menggunakan kuadrat kedua ruas. Oke. Kita tulis ulang dulu soalnya. Mutlak 2 min x lebih dari 2x min 1. Nah, kita kuadratkan kedua ruasnya. Berarti mutlak 2 min x kuadrat lebih dari mutlak 2x min 1 kuadrat. Kalau sudah dikuadratkan, berarti mutlaknya hilang. Berarti dapat 2 min x kuadrat lebih dari 2x min 1 kuadrat. Oke, selanjutnya kita jadikan satu ruas dulu ya. Kita jadikan satu ruas dulu di ruas bagian kiri. Berarti 2 min x kuadrat min yang ini dibawa ke kiri. Berarti 2x min 1 kuadrat lebih dari 0. Oke, ini kalau kita punya sesuatu kuadrat, misalkan ada a kuadrat min b kuadrat, ini bisa kita selesaikan dengan cara a plus b dikali a min b. Nah, ini bentuknya kan jadi seperti itu. Misalkan yang ini adalah a kuadrat dan yang ini adalah b kuadrat. Jadi kita bisa menyelesaikannya menggunakan a plus b dikali a min b. Nah, kita selesaikan. Oke, yang pertama untuk di plus dulu ya, berarti 2 min x plus 2x min 1. Kemudian dikali dengan 2 min x min 2x min 1. Lebih dari 0.
Oke, kita operasikan. Berarti ini ada 2, 2 min 1. 2 min 1 itu adalah 1. Min X plus 2. X itu adalah plus X. Oke, ini untuk yang pertama. Yang kedua, kita dapat 2 min 1. Berarti 2 plus 1. 2 plus 1 adalah 3. Kemudian min X min 2. Berarti kita peroleh min 3X. Lebih dari 0. Selanjutnya, kalau sudah seperti ini, kita tentukan pembuat nolnya. Untuk yang ini, pembuat nolnya adalah 1 plus X sama dengan 0. Berarti X-nya ketemu min 1. Atau yang sebelah sini 3 min 3X sama dengan 0. Berarti kita peroleh minus 3X sama dengan min 3. Berarti X-nya ketemu 1. Oke, kita sudah dapat X-nya adalah min 1 dan 1. Kalau X-nya sudah dapat min 1 dan 1, kita tinggal menyajikannya ke dalam bentuk garis bilangan. Lihat di sini tandanya cuman lebih dari, nggak ada sama dengannya. Tadi kalau nggak ada sama dengannya, berarti lingkarannya itu bolong atau kosong. Oke, berarti yang sebelah kiri itu min 1, yang sebelah kanan itu 1. Untuk ngeceknya, kita ambil di sini 0. Ya, masukkan 0. Misalkan masukkan ke sini. 2 min 0, 2, mutlak 2 itu 2. Terus 2 dikali 0, 0. 0 min 1, minus 1. Mutlak minus 1, 1. Apakah di sini tadi 2? Apakah 2 itu lebih dari 1? Iya, benar. Kalau benar, berarti yang di sini itu merupakan daerah penyelesaiannya. Nah, berarti sudah ketemu daerah penyelesaiannya. Jadi, untuk contoh soal nomor 4, himpunan penyelesaiannya adalah X ketika X-nya itu lebih dari min 1 dan kurang dari 1. Oke, ini untuk contoh soal nomor 4. Paham ya? Oke, yang terakhir. Yang terakhir adalah dengan menggunakan analisis nilai X. Tadi kalau menggunakan kuadrat kedua ruas itu syaratnya adalah semuanya harus positif kedua ruas. Nah, bagaimana kalau salah satu ruas itu belum tentu nilainya positif? Nah, kita bisa menggunakan analisis nilai X. Kita langsung saja coba di contoh soal nomor 5, kita disuruh menyelesaikan pertidaksamaan bentuk mutlak 4 min 3X lebih dari mutlak 2X min 1. Oke. Ini berarti kita punya dua fungsi mutlak, yaitu yang 4 min 3X sama 2X. Yang pertama kita lakukan adalah membuat pembuat nol. Pembuat nolnya dulu. Ini untuk fungsi yang pertama, ini fungsi yang kedua. Oke, untuk fungsi yang pertama, pembuat 0, berarti kita dapat 4 min 3X sama dengan 0. Berarti di sini min 3X sama dengan min 4, berarti X-nya ketemu 4 per 3. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, berarti kita ketemu 2X sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan 0. Oke, kita sudah dapat 0 dan 4 per 3. Sekarang kita gambar dulu fungsi-fungsinya yang ada di garis bilangan. Oke. Tadi tandanya nggak ada sama dengannya, berarti di sini bolong. Ups. Oke. Berarti yang di sini 0, yang di sini 4 per 3. Oke. Selanjutnya kita cek untuk nilai di kirinya 0. Untuk fungsi yang pertama, dia ini membawa nilai positif atau negatif. Misalkan kita masukkan minus 1 ya di sini.
minus 1 berarti 4 min 3 kali minus 1. 3 kali minus 1 itu 3, berarti 4 plus 3. 4 plus 3 itu 7, berarti dia membawa nilai positif. Kalau dia membawa nilai positif, berarti nilai yang digunakan di sini adalah nilai yang positif, berarti 4 min 3x. Ini untuk fungsi yang pertama. Oke, untuk fungsi yang kedua, kita tadi masukkannya min 1. Di fungsi yang kedua masukkan juga minus 1. 2 kali minus 1 ternyata hasilnya adalah minus 2. Hasilnya negatif. Berarti untuk fungsi yang kedua di kirinya 0, ini kita pakai fungsi yang negatif. Berarti kita pakai minus 2x. Oke, untuk yang antara 0 sampai 4/3, berarti kita akan coba 4/3 itu 1 lebih ya, berarti kita coba 1 aja. Kalau kita coba 1, 3 kali 1, 3, 4 min 3, 1. Berarti di sini masih positif untuk di fungsi 1, berarti masih tetap 4 min 3x. Kemudian untuk yang fungsi yang kedua, kita coba masukkan 1, ternyata dia ketemu 2. 2 sudah positif, berarti di sini yang kita gunakan adalah fungsi yang positif tanpa tanda negatif. Oke, untuk yang lebih dari 4/3, kita coba 2. 3 kali 2, 6. 4 min 6 minus 2. Ternyata dia nilainya sudah negatif, berarti yang di sini kita pakai negatif. Min dikali 4 min 3, berarti ketemu min 4 plus 3x. Kemudian yang ini tadi kita masukkan 2. 2 kali 2 itu adalah 4. Positif, berarti kita tetap pakai yang 2x. Oke, berarti kita punya 3 bagian. Ya, ini yang pertama, ini bagian yang kedua, dan ini bagian yang ketiga. Oke, kita analisis satu per satu. Untuk yang bagian nomor 1, yaitu interval x kurang dari 0. Untuk x kurang dari 0, fungsi yang kita pakai itu adalah 4 min 3x sama min 2x. Berarti kita bentuk di soal, untuk mutlak 4 min 3x itu kita pakai tetap 4 min 3x. Lebih dari mutlak 2x-nya kita pakai min 2x, min 1. Oke, kita pindah. Kumpulkan x dengan x, angka dengan angka. Berarti kita dapat min 3x plus 2x lebih dari min 1 min 4. Di sini dapat tinggal min x lebih dari min 5. Kalikan minus 1 supaya x-nya positif, berarti dia x tandanya berubah jadi kurang dari, di sini 5. Oke, kita dapat x kurang dari 5. Kemudian gabungkan antara intervalnya, interval atas ini dengan hasilnya. Nah, di sini kan berarti kita punya 0 sama 5. Ternyata dia nilainya adalah kurang dari 0. Kurang dari 0 itu 0 ke kiri. Dan kurang dari 5 itu juga 5 ke kiri. Nah, ini kan ada 2 bagian yang kena, berarti yang kita arsir ini adalah penyelesaiannya. Jadi untuk bagian yang pertama penyelesaiannya adalah x kurang dari 0. Oke, kita lihat analisis yang kedua. Di bagian kedua itu adalah di interval 0 sampai 4/3. Oke, fungsinya kita pakai 4 min 3x sama 2x. Berarti posisinya kita samakan dengan soal 4 min 3x lebih dari 2x min 1. Kumpulkan lagi, berarti min 3x min 2x lebih dari min 1 min 4. Yang ini ketemu min 5x lebih dari min 5. Berarti kalikan semuanya. Berarti ini ketemu x kurang dari 1. Oke, ini juga sama. Kita jadikan 1 dulu di garis bilangan. Berarti kita punya 0. Kemudian kita punya 1 sama kita punya 4/3. Oke, berarti penyelesaian yang pertama itu adalah antara 0 sampai 4/3. Yang selanjutnya adalah x-nya itu kurang dari 1.
dia kurang dari 1. Berarti daerah mana yang kena dua-duanya? Berarti itu daerah yang ini yang kena dua-duanya. Berarti untuk yang kedua daerah penyelesaiannya itu adalah antara 0 sampai 1 X-nya. Ini. Nah. Oke. Untuk selanjutnya, analisis bagian yang ketiga, yaitu di interval X-nya lebih dari 4/3. Kita pakai fungsinya yang sudah dicek tadi, samakan posisinya dengan soal. Oke, kita samakan dengan soal. Berarti dia min 4 plus 3X lebih dari 2X min 1. Kumpulkan lagi, berarti 3X min 2X lebih dari min 1 plus 4. Jadi di sini dapat 3X min 2X itu adalah X. X-nya berarti lebih dari 3. Oke, kita jadikan satu dulu antara interval dan penyelesaian. Berarti kita punya di sini 4/3 dan 3. Yang ini tadi lebih dari 4/3, berarti 4/3 ke kanan. Terus yang ini lebih dari 3, berarti 3 ke kanan. Berarti daerah penyelesaiannya adalah yang kena dua-duanya, berarti yang ini. Berarti untuk daerah yang ketiga itu penyelesaiannya adalah ketika X-nya lebih dari 3. Oke, kita sudah punya 3 penyelesaian. Sekarang kita jadikan satu penyelesaiannya. Jadikan satu ke dalam bentuk garis bilangan. Berarti ini kita punya garis bilangannya 0, 1, 4/3, 3, dan 5. Oke, gambar semuanya. Yang pertama kurang dari 0, 0 ke kiri. Yang kedua dari 0 sampai 1. Yang selanjutnya lebih dari 3. Oke, berarti daerah inilah gabungan dari himpunan penyelesaian ketiga bagian. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah X ketika X-nya itu kurang dari 1, karena di sini 1 ke kiri, dan atau ketika X-nya itu lebih dari 3. Oke, begitu cara menyelesaikan analisis nilai X untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, itu tadi beberapa solusi untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Silakan dipahami lagi. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Karena ini sudah sampai di akhir bab. Selamat belajar dan persiapan untuk ulangan harian pekan depan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.